Harapanku di dalam-Mu, katakan, Kau Yesus kuatku. Kami percaya, ku aman, kami aman. Oh, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, harapanku. Hanya di dalam Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain akan percaya. Ku aman dalam, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Aku aman, aku aman. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu, oh Yesus. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada benteng lain Tuhan yang bisa menjadi tempat perlindungan kami selain Engkau. Hari ini kami datang dengan pengharapan baru. Hari ini kami datang Tuhan dengan iman yang terus menerus dikuatkan. Karena Engkau Tuhan yang baik, kami ucapkan syukur. Karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Hamba berdoa hari ini, bahwa kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Jangan jadikan hari ini Tuhan sekedar hari kebaktian yang biasa saja. Tapi kami datang dengan suatu expectation, ekspektasi perjumpaan bersama dengan Engkau. Speak to us, berbicaralah kepada setiap kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan semuanya yang percaya di Batam katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia layak menerima segala pujian, Dia layak menerima semua sorak-sorai kita. Dia baik, Dia setia, Dia besar, Dia Tuhan, Dia Yesus. Berikan juga tepuk tangan untuk setiap teman-teman yang sudah melayani, baik di atas mimbar maupun teman-teman yang melayani yang tidak kelihatan. We thank you for your ministry today. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanan saudara, Bapak Ibu sekalian, katakan kepada mereka, kamu luar biasa cakep dan ganteng hari ini. Berikan senyuman yang paling manis. Setelah itu saudara silahkan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Senang bisa kembali lagi di kota Batam. Saya dan keluarga jujur senang dengan kota Batam. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kalau saudara tidak tahu, bahwa saya sebenarnya berliburan bersama dengan keluarga di kota Batam selama beberapa hari. Tapi kami diam-diam saja, kami tidak kasih tahu siapa-siapa karena jujur makanan di Batam enak-enak semuanya. So hari ini, kalau pagi ini saya bisa datang melayani, sebuah kehormatan buat saya. Ada salam dari gereja kami, Jakarta Praise Community Church, yang dikenal juga sebagai JPCC. Gembala kami Bapak Pendeta Jeffrey Rahmat mengirimkan ucapannya juga untuk salam kepada setiap teman-teman di Batam. Saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan. Saya nggak pernah take advantage or take for granted untuk setiap kesempatan saya bisa melayani dan menyampaikan firman Tuhan untuk setiap rumah yang terbuka untuk saya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Hani dan Ibu dan juga Pastor Steven yang sudah menjadi sahabat saya bersama dengan Cella dan setiap teman-teman kepemimpinan daripada gereja ini yang selalu menerima saya dengan luar biasa. I'm just so grateful to be here today. Dan tadi pagi saya melayani di kebaktian jam 7 dan masih ada 3 kali lagi ya, 2 kali lagi habis ini ya. Puji nama Tuhan. Doakan saya punya kesehatan dan kekuatan untuk hari ini. Amin. Amin. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara sesuatu yang buat saya sangat amat sederhana. Sangat amat sederhana.
Tetapi karena saya yakin dan percaya dalam kehidupan saya melayani bahwa ternyata yang sederhana itu yang penting. Terutama dalam kehidupan kita berjalan mengikuti Tuhan Yesus, seringkali kita melupakan hal-hal yang simple, hal-hal yang sudah menjadi basic, hal-hal yang sudah sangat sederhana. Dan hari ini saya ingin mengajarkan atau membagikan kepada saudara tentang bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Mari kita bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Di mana Rasul Paulus sedang mengajar, memberikan nasihat kepada para pemimpin dan juga kepada para jemaat di gereja mula-mula di Tesalonika. Rasul Paulus berkata begini kepada mereka dan juga kepada kita. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa. Bersyukurlah, semuanya katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala, semuanya katakan segala. Segala keadaan. Ada terjemahan yang lainnya mengatakan bahwa apapun yang terjadi tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Berapa banyak dari saudara di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara? Angkat tanganmu tinggi-tinggi biar malaikat Jibril mencatat nama-nama kalian yang sudah mengangkat tangan. Kita yang sudah bersatu bersama dengan Yesus Kristus. Betul? Kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua adalah untuk kita tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Saya melayani Tuhan saat ini lebih dari 3 dekade. Umur saya 50 tahun, saat ini tahun ini saya genap 50 tahun. Saya melayani Tuhan sejak saya umur 17 tahun. Dan saya, ada yang bilang, wah gak kelihatan 50, terima kasih Tuhan memberkati. Iya, kelihatannya kayak 49 ya. Dalam 33 tahun saya melayani Tuhan, seharusnya ya yang saya perhatikan, kita sebagai pengikut Kristus seharusnya kita menjadi orang-orang yang paling tahu mengucap syukur, seharusnya. Di tengah-tengah generasi dan dunia yang penuh dengan strife, pergumulan, penuh dengan percekcokan, penuh dengan kesengsaraan. Seharusnya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita yang sudah menjadi pengikut Kristus, kita yang sudah menjadi murid Kristus, kita seharusnya menjadi orang-orang yang paling tahu mengucap syukur. Kita harus menjadi orang-orang yang paling bisa berterima kasih kemanapun kita pergi, kepada siapapun yang kita jumpai. Tetapi sayangnya yang saya perhatikan, terutama di zaman gereja modern ini, di mana ada internet dan social media, malah ada begitu banyak pengikut Kristus yang saling menghakimi satu dengan yang lain, yang saling berkeluh kesah, komplain kepada Tuhan kalau doa mereka belum dijawab dan lain sebagainya. Rasa syukur, gratitude seharusnya sudah menjadi DNA kita semua. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah diberikan segala-galanya oleh Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki hari ini, semua yang ada dalam kehidupan kita, semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Beneran nih, amin. Jika saudara dan saya sadar bahwa tidak ada satupun yang di dalam dunia ini yang kita pegang, yang kita miliki, yang kita nikmati hari ini. Tidak ada satupun yang kita dapatkan itu karena usaha kita sendiri. Tetap melainkan itu semua adalah anugerahnya Tuhan. Seharusnya kita menjadi orang yang paling mudah mengucap syukur dan berterima kasih dalam segala keadaan. Yang amin cuma 5 orang di sini kan? Karena memang jujur ini yang sulit.
Kita sering bernyanyi, bersyukur, bersyukur. Kita nyanyi tentang bersyukur setiap minggu. Doa kita pun juga penuh dengan kata-kata syukur. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara dan saya melatih rasa syukur kita, ucapan syukur kita, dan berterima kasih kita kepada Tuhan senantiasa dalam segala keadaan? Atau kita sekedar menjadi orang-orang Kristen yang bersyukur pada saat kita diberkati. Kita menjadi orang-orang Kristen yang berterima kasih pada saat doa kita yang sudah dijawab. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, bersyukur dalam segala keadaan. Betul? Segala artinya, saudara tahu artinya segala itu apa? Segala. Ya benar kan? Segala keadaan itu firman Tuhan. Karena itu yang dikehendaki, itu yang diminta oleh Tuhan. Bukan sekedar berterima kasih dan bersyukur saat kita mendapatkan apa yang kita doakan. Tetapi bersyukur karena jiwa dan roh saudara dan saya sudah diselamatkan. Kita bersyukur karena Yesus hidup bersatu dengan kita. Dan itu seharusnya lebih dari cukup. Seharusnya. Kita adalah manusia-manusia roh yang hidup di dalam tubuh yang jasmani. Tidak sebaliknya. Jika saudara mengikuti Kristus Yesus, kita mengerti bahwa kisah hidup kita tidak berakhir pada waktu nanti kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bahwa kita masih akan hidup dalam kekekalan. Artinya yang harus kita latih adalah manusia roh kita dan bukan sekedar manusia jasmani. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kita mengikuti Dia. Dan salah satu contoh atau salah satu tanda daripada orang yang mengikuti Kristus adalah dia hidup mengucap syukur. Yang amin masih cuma 5 orang terus, nggak apa-apa. It's okay, saya mengerti. Karena saya tahu ini sulit. Kita gampang mengucap syukur kalau di gereja. Tapi pada saat pergumulan datang, jujur ini yang saya temukan. Lebih banyak dari kita yang ngomel, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Kita berkeluh kepada Tuhan dan lain sebagainya. Padahal Rasul Paulus sudah mengajarkan bersyukur dalam segala keadaan. Artinya meskipun kita dalam pergumulan, meskipun hidup kita sedang tidak baik-baik saja, yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki adalah kita tetap mengucap syukur. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakannya atau tidak? Karena orang-orang yang hidupnya mengucap syukur pasti akan kelihatan dari semua tingkah lakunya, kelihatan dari semua perkataannya, kan kelihatan dari semua postingan dan komen-komennya di sosial media, itu kelihatan. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu tahu bahwa apa yang ada dalam hidup mereka itu semua pemberian Tuhan. Karena semua dalam hidupku itulah itu kita mendapatkan semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengucap syukur dan hidup bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana mungkin? Itu sebabnya saya masih suka bingung dengan orang-orang yang bergereja, yang datang setiap hari Minggu, datang ke kebaktian demi kebaktian, tetapi Senin sampai Sabtu hidupnya penuh dengan keluh kesah dan komplain dan tidak mengucap syukur. Matius 16 mengatakan begini, ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada para pengikut-pengikutnya. Siapa di sini pengikut Kristus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Alright. Yesus berkata kepada semua dari kita. Orang yang mau apa? Mengikuti aku. Harus. Semuanya katakan harus. Harus artinya ya harus. Harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Kita hidup di zaman gereja di mana banyak orang menerima Tuhan Yesus tetapi tidak mengikuti Yesus. Siapa di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Dengarkan saya baik-baik. Menerima Tuhan Yesus itu cuma-cuma, gratis. Tidak ada harga yang harus kita bayar. Keselamatan dari Tuhan kepada kita ditawarkan secara cuma-cuma. Dia berikan secara cuma-cuma. Namun, dengarkan saya baik-baik. Mengikuti Tuhan Yesus ada harganya. Yang amin cuman sedikit. Kita menikmati menerima Dia. Wah, buat kita itu, wah, saya Kristen, saya udah terima Tuhan Yesus, pastor. Very good. Pertanyaan saya, kamu sudah mengikuti Dia atau tidak? Karena kalau mengikuti Tuhan Yesus ada syaratnya loh. Keselamatan memang gak ada syaratnya. Tapi kalau kita berkata, aku mau menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkata begini, orang yang mau mengikuti aku harus, semuanya katakan harus. Ya harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Aduh susah pastor, ya memang. Tetapi itu harganya, itu adalah tanda bahwa kita pengikut Kristus. Bahwa kita melepaskan hak kita melepaskan keakuan kita, keegoan kita. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk terus bertambah dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Hidupku bukanlah akulah. Oh nyanyinya gampang. Tapi Yesus dalam, nyanyinya sih enak. Tapi pada saat kita keluar dari gereja, pertanyaan saya, apakah benar-benar kita sudah mengesampingkan kepentingan kita sendiri dan memperlakukan orang lain di sekeliling kita, bukan cuma orang Kristen dan orang gereja aja, memperlakukan semua orang seperti Yesus memperlakukan dunia. Lah kita parkir aja masih serbut-rebutan kok, kita duduk-duduk aja masih kayak ini kursiku, itu aja masih susah. Tetapi ini adalah syarat daripada apa yang Yesus katakan. If you want to follow me. Dan perhatikan, Yesus gak pernah loh waktu dia berjumpa dengan Petrus, dengan Yohanes. Yesus gak berkata begini, mari terimalah aku. Enggak kan? Yesus gak ngomong begitu. Yang Yesus ngomong begini, mari apa? Ikutlah aku. Menerima Tuhan Yesus. Gak ada harga yang harus dibayar kalau menerima Tuhan. Tetapi menjadi pengikut Kristus, syaratnya ini. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya, jasmaninya, akan kehilangan hidupnya. Dua-duanya hidup. Dalam bahasa aslinya, hidup yang kedua adalah zoe, kehidupan yang kekal, spirit kita. Orang yang mau mempertahankan the pleasure of the flesh akan kehilangan rohnya, jiwanya. Tetapi orang yang mau mengorbankan hidupnya untuk aku akan mendapatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan zoe-nya, hidupnya, kekekalannya, spiritnya. Apa untungnya bagi seseorang jika ia sukses di luar, tetapi spiritnya hancur? Apa untungnya bagi kita para pengikut Kristus jika pelayanan kita sangat luar biasa, tetapi pernikahan dan keluarga saya berantakan? Apa untungnya? Tuhan selalu lebih mementingkan yang di dalam daripada yang di luar. Karena yang di luar yang kita anggap sukses oleh dunia, itu semua sifatnya sementara. Tetapi roh itu kekal. Yang mana yang kita mau latih? Mengucap syukur itu melatih roh kita. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan perhatikan ini. Kata-kata ini buat saya sangat luar biasa. Dapatkah hidup itu, dapatkah hidup saya ditukar dengan sesuatu? Can my life be exchange with anything? Bisa ditukar dengan apa enggak? Tukar di sini, ditukar ini adalah kata-kata ekonomi. Ini adalah kosakata ekonomi, ditukarkan, exchange.
Exchange itu berbeda dengan transaksi. Pertukaran itu beda dengan transaksi. Karena transaksi itu sifatnya mengambil keuntungan, ada profitnya. Itu transaksi. Saudara menjual sesuatu dengan harga yang seimbang, mendapatkan dengan nilai yang sama. Pertukaran, exchange atau redemption, penebusan itu biasanya ada yang tidak seimbang dengan nilainya. Contoh. Saudara pernah bawa anak saudara, sepupu saudara, keponakan saudara pergi main time zone enggak? Pernah enggak? Main semua arcade-nya, main game ini, game itu. Biasanya keluar tiket-tiket. Ada yang tahu apa yang saya katakan ini? Ada tiket-tiket yang keluar dan tiketnya saudara bisa tukarkan. Bahasa Inggrisnya you can redeem. Bisa ditukarkan, bisa ditebus dengan hadiah. Nah saudara, kalau saudara seperti saya yang senang pergi dengan anak-anak dan mereka minta, "Daddy minta uang, minta kartu beli ini," dan mereka main. Kita bisa mengeluarkan uang ratusan ribu cuma untuk main anak-anak, betul? Dapatnya juga kalau dapat jackpot lumayanlah 100 tiket keluar. Tapi dengarkan saya baik-baik, waktu kita menukarkan tiket-tiket tersebut, biasanya hadiahnya apa? Paling bolpen. Iya kan? Paling bolpen. Yang harganya paling cuma 2.000 perak. Tapi kita mengeluarkan uang ratusan ribu. Seimbang enggak? Enggak seimbang. Ini yang disebut sebagai pertukaran. Dapatkah hidup kita ditukar dengan hal yang lain? Dan ini yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Dia menukarkan, dia yang menebus. Itu sebabnya Jesus is called Jesus the Redeemer. Yesus sang penebus. Karena dia menebus saudara yang nilainya gak sebanding. Betul kan? Tidak mungkin dalam kehidupan saya bisa mengembalikan semua anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Tidak mungkin. Itu sebabnya hidup saya selalu penuh dengan ucapan syukur. Itu sebabnya saya selalu mau hidup mengikuti Kristus. Menjadi teladan. Karena apa? Karena saya tahu saya enggak layak. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang disebut tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Itu kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka layak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Betul kan? Itu yang kita sebut sebagai orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong. Karena apa? Karena mereka berpikir sudah seharusnya kamu hormat saya. Sudah seharusnya saya dapat applause. Tetapi sebaliknya kita sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita menjadi orang-orang yang selalu sadar bahwa gak ada hal apapun di dunia ini yang bisa kita banggakan selain Kristus Yesus dalam hidup kita. Gak ada satupun, gak ada satupun. Gak ada satupun yang saya bisa bilang ini karena saya. Oh, Kasitni kan suaranya bagus, itu dari Tuhan. Kasitni bisa nulis, otak saya dari Tuhan. Apa yang saya punya yang Tuhan tidak berikan? Apa yang saudara dan saya miliki hari ini yang Tuhan tidak berikan? Tetapi kenapa kita tidak menghidupi apa yang Rasul Paulus katakan? It's a simple thing. Sederhana. Tapi jujur saya sangat berdoa. Saya ingin melihat di generasi ini. Menjadi generasi anak-anak Tuhan yang hidupnya tahu mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya rindu melihat gereja-gereja yang bukannya saling sikut-sikutan, yang saling menghakimi, yang saling menjatuhkan satu dengan malah kita menjadi gereja-gereja yang paling tahu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena siapapun gereja kita, dimanapun kita berada, itu semua adalah anugerahnya Tuhan. Dan jika kita lakukan ini, kita mengerti bahwa hidup kita adalah pertukaran, bukan transaksi. Transaksi itu selalu didasari dengan ego. Transaksi itu ini seperti ini, saya mau jual kamu ini tapi saya mau dapatkan ini. Dengan pengharapan apa? Saya cuan. Betul dong? Namanya juga transaksi. Tetapi pertukaran, exchange, seperti yang Yesus lakukan, itu selalu didasari dengan kasih.
Sama seperti saya, seorang ayah, anak saya 3. Yang satu sudah kuliah, lagi sedang kuliah. Yang satu masih SMA, yang satu SD. Kita yang sudah punya keluarga dan anak-anak tahu berapa banyak biaya yang kita keluarkan sejak mereka lahir. Betul? Dari jutaan, ratusan juta kita sudah keluarkan untuk mereka. Tetapi kalau kita orang tua yang normal, tidak pernah sekalipun kita bilang, tolong bayar Dedi balik. Betul dong? Gak ada satupun dari kita yang berkata begitu. Anak saya minta makan, Dad, lapar. Mau apa? Ramen yuk. Oke, makan ramen. Setelah saya bayar, duduk kembali, selesai dia makan. Oke, bayar Dedi. Tadi Dedi udah bayar. Orang tua yang normal tidak lakukan itu. Betul? Pada saat anak kita berkata begini, thank you Daddy buat ramennya. Buat kita, lebih dari cukup. Betul kan? Halo para orang tua di sini? Ini yang disebut hidup mengucap syukur. Karena kita tahu kita nggak bisa mungkin mendapatkan ini semua dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Gak mungkin. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Exchange itu selalu berdasarkan kasih. Transaksi selalu berdasarkan ego. Apa untungnya buat aku? Dan saya berdoa kita tidak menjadi orang Kristen yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya tulis di sini, kita meminta Tuhan memperlakukan kita dengan pertukaran. Betul kan? Kita mau Tuhan yang memberkati kita meskipun kita taat aja enggak, setia aja enggak. Tapi kita expect Tuhan untuk menjawab semua permintaan kita. Kita minta Tuhan memperlakukan kita dengan pertukaran, namun kita memperlakukan Tuhan dan juga memperlakukan sesama dengan sebuah transaksi. Saya berdoa di GBI Tapga, jemaat Tuhan di Kota Batam, kita selalu hidup dengan keyakinan dan kesadaran bahwa semua hidup kita adalah penebusan daripada Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak. Untuk itu kita hanya sekedar mengucap syukur. Berkata terima kasih. Bahasa Indonesianya itu terima kasih. Buat saya sangat indah kata terima kasih. Karena kata terima kasih itu seperti ini. Saat saudara mendapatkan sesuatu dan saudara berkata begini, terima kasih. Itu kita sedang berkata begini, saya gak bisa bales, tapi ini terima kasih saya. Ambil kasih saya. It's so beautiful. Seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen mengerti prinsip ini. Bahwa kita hidup dengan memberikan kasih. Bahasa Inggrisnya give thanks. Berikan syukurmu. Berikan ucapan dan ekspresimu kepada Tuhan dan kepada sesama. Hari ini izinkan saya membagikan kepada saudara 3 hal yang sederhana tentang mengucap syukur yang buat saya sangat penting dan sangat mutlak dalam kehidupan setiap dari kita orang percaya. Yang pertama adalah ini dengan cepat. Mengucap syukur itu membuka pintu gerbang hadirat Tuhan. Tadi dikatakan oleh Pastor Stephen Mazmur 100, masuklah melalui apa? Pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Saudara tahu nggak bahwa hadirat Tuhan itu is a real and tangible place. Ada sebuah tempat di mana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Maha Hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita, tetapi belum tentu saudara merasakan hadirat Tuhan. Betul kan? Meskipun dia di sini, saya tahu ada beberapa dari saudara yang tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Saudara tidak mengambil suatu keputusan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kunci untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu mengucap syukur. Memuji itu mengucap syukur. Menyembah, mengagungkan dia, itu ucapan syukur. Dan itu kunci kita masuk. Banyak orang-orang, anak-anak muda berkata begini, aduh pastor, Kak Sidney, saya merasa Tuhan jauh dari saya. Saya bilang, mungkin
kamu masih ada di luar daripada ruangannya Tuhan. Akan sulit untuk kita ngobrol dengan seseorang yang ada di tembok sebelah. Betul kan? Kalau orang itu berada di ruang di dalam dan kita ada temboknya, mau ngomong kayak gimana kita teriak-teriakan, sulit untuk mendengarkan suaranya. Tetapi firman Tuhan berkata begini, come into his gates. Masuklah dalam hadiratnya melalui apa? Melalui gerbangnya, melalui pintunya. Kuncinya apa? Mengucap syukur. Masalahnya banyak dari kita yang masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan mengucap syukur tetapi dengan mengeluh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan ngomel. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan semua list perbelanjaan kita dan pokok doa kita. Salah enggak? Enggak. Tetapi alangkah baiknya jika kita waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, the first thing we say, terima kasih Tuhan. Aku enggak layak. Aku buka mata tadi pagi. Hal yang pertama saya ucapkan setiap hari, terima kasih. Saya dikasih satu hari lagi untuk hidup. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Si mengucap syukur bukan bersyukurlah karena dia sudah menjawab doamu. No. Bersyukurlah karena pribadi Tuhan adalah baik. Meskipun kehidupan kita, pergumulan kita belum selesai. Meskipun apa yang kita doakan belum dijawab. Dia tetap baik. Dan di mana kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, di mana ada Tuhan, ada kemerdekaan, ada pembebasan. 2 Korintus 3:17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, ada pembebasan. Membawa saya ke poin saya yang kedua, bahwa mengucap syukur adalah pilihan dan keputusan saudara dan saya. It's our choice, it's our responsibility. Itu tanggung jawabnya kita. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan izinkan aku berdoa supaya aku bisa mengucap syukur kepada Tuhan. No, itu bukan tugasnya Tuhan untuk kita mengucap syukur. Tuhan yang sudah pertama kali lebih dahulu mengasihi kita, menukarkan kita dengan semua rahmat dan anugerahnya. Tugas kita kembali kepadanya dan mengucap syukur. Tapi itu keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Betul kan? Pada saat dari kecil, anak-anak saya setiap kali kalau mereka dikasih permen, dikasih apapun oleh tantenya, oleh temannya di gereja atau di mana, biasanya kita orang tua bilang apa sama anak kita? Ayo ngomong apa? Ngomong apa? Benar kan? Itu yang kita lakukan kan? Ayo ngomong apa? Usah, nggak mau. Biasanya kita marahin kalau dia nggak ngucap syukur, iya kan? Karena itu harus menjadi keputusannya dia. Kita nggak bisa bilang, saya mewakili anak saya mengucap syukur. Nggak bisa, harus dia yang mengucapkan syukur. Lu bener dong. Tapi kenapa banyak dari kita pada saat kita lagi dalam pergumulan, pada saat kita lagi putus asa, sama sekali kita tidak mengucap syukur. Padahal Tuhan sudah katakan, bersyukurlah dalam segala keadaan. Kisah Para Rasul 16 ada sebuah cerita. Paulus dan Silas di penjara, mungkin saudara tahu ceritanya. Nah saya tahu bahwa banyak dari kita punya pergumulan karena memang ya kebodohan kita sendiri. Betul? Ada yang dari kita yang ada masalah dalam hidup kita, tetapi itu disebabkan karena kita yang memang bodoh. Kita yang melakukan atau mengambil keputusan demi keputusan yang salah sehingga kita ada dalam masalah. Itu bisa terjadi. Tetapi ini dalam kisah ini Paulus dan Silas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Untuk mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil. Untuk mengobati orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, the Great Commission, mereka malah dipenjara. Dan ini yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 16. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, semuanya katakan hebat. Ini bukan cambuk biasa gitu.
gitu, enggak gitu kayak gitu, bukan, benar-benar dicambuk dengan hebat. Artinya gini, Paulus dan Silas penuh dengan luka-luka, berdarah-darah, muka mereka biru-biru lebam karena saya yakin mereka disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam. Kamar penjara pada zamannya Yesus itu gua. Mereka ada dalam sebuah gua yang paling dalam, yang paling bau, yang paling kotor. Membelenggu kaki mereka pada balok. Kira-kira, perhatikan ini, mungkin saudara sudah tahu ceritanya. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Luar biasa. Layak kita. Tuhan, aku kan sudah ke gereja tiap minggu. Aku sudah ke GBI Tabga sudah 10 tahun. Kenapa sampai hari ini aku belum dapat jodoh? Kenapa hari ini doaku belum dijawab? Kenapa aku masih sakit, Tuhan? Mereka, Paulus dan Silas, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan bukannya malah mereka, aku diberkati. Bukan. Mereka malah dicambuk, dipukul, disiksa, masukin penjara. Tetapi ini yang luar biasanya. Mereka memilih dan memutuskan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mereka bernyanyi dan berdoa. Tadi saya katakan memuji Tuhan adalah salah satu tanda mengucap syukur. Mereka memilih untuk memuji Tuhan. Perhatikan, orang-orang tahanan yang lainnya pun sedang mendengarkan mereka apa? Artinya mereka yang ada di ujung gua di penjara gak cuma nyanyinya yang Tuhan adalah gembalaku. Enggak. Mereka nyanyi dengan suara yang keras karena seluruh penjara mendengarkan suara mereka. Layak kita. Belum dijawab doanya aja udah langsung nggak mau nyembah Tuhan, nggak usah, lagi ngamut. Angkat tangan, nggak usah. Tuhan tahulah hati saya lagi gini. Mereka mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Mereka memilih untuk mengucap, dan ini yang terjadi, perhatikan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sekali sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semuanya katakan semua. Semua pintu penjara tidak terkecuali terbuka. Dan rantai-rantai yang membelenggu semuanya katakan semua. Semua orang tahanan pun terlepas. Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah disitulah ada kemerdekaan dan pembebasan. Gak bisa enggak. Mungkin situasi saudara tidak berubah saat saudara bersyukur dan memuji Dia. Mungkin keadaannya tetap sama, mungkin penyakitnya tetap sama, belum disembuhkan. Tetapi hati dan jiwa kita dibebaskan dan dimerdekakan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan bahwa ia bersyukur dalam segala keadaan. Dalam jalan kehidupan siapapun saya tahu akan ada saat-saat penuh dengan sukacita. Akan ada saat-saat penuh dengan beban. Saya tahu. Akan ada saat di mana saudara merasa sangat gembira dalam musim hidup saudara. Dan akan ada saat di mana saudara merasa putus asa. Namun di saat-saat inilah saudara dan saya mempunyai pilihan dan keputusan. Apakah kita mau tetap penuh dengan ucapan syukur. Atau kita mau kecewa dan kita mau pahit kepada Tuhan. Roma 12 mengatakan begini, bergembiralah atas segala rencana Allah bagi saudara. Bersabarlah dalam kesukaran dan berdoalah selalu. God is always good, even when our life is not. Saya nggak tahu saudara sudah pernah dengar
tentang kondisi kesehatan saya atau tidak. Selama 7 tahun ini, hampir 7 tahun, masuk ke tahun ke-7, dokter mendiagnosa penyakit saya dengan namanya Meniere syndrome, di mana ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang satu, simptomnya adalah saya punya tinnitus, bunyi nging. Ada yang pernah dengar itu? Kalau lagi capek, lagi kurang tidur, biasanya nging. Saya merasakan atau mendengarkan dengungan tersebut dalam 7 tahun ini setiap detik dalam hidup saya. Saat ini pun sedang saya berkhotbah pun, tinnitus tersebut masih ada dalam otak saya dan telinga saya. Enggak pernah berhenti sedetik pun. Menyebabkan saya sangat sulit untuk fokus, kadang-kadang sulit untuk bermusik dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang sudah saya cintai sejak lama. Yang kedua, saya mendapatkan vertigo yang severe vertigo attacks. Di mana sebentar-sebentar saya akan ada serangan vertigo, di mana dunia saya itu semuanya seakan-akan berputar-putar sampai muntah-muntah selama 4 dan 5 jam. Dan yang ketiga, simptomnya adalah saya kehilangan pendengaran di telinga kiri saya. Sebagai seorang pemusik, kehilangan pendengaran itu sebuah pukulan yang berat. Dari 7 tahun yang lalu dokter sudah bilang, nanti pendengaran kamu akan berangsur-angsur hilang. Dan sekarang sudah tahun ke-7, tinggal kira-kira 8% pendengaran saya sudah tuli. Saya hanya bisa mendengar di sebelah kanan, itu sebabnya kalau saudara panggil saya dan saya enggak mendengar, bukan karena saya sombong, tapi karena memang saya sudah mulai tuli. Jadi tolong maafi kalau saya tidak mendengar saudara memanggil saya. Itu yang terjadi. Dan ada begitu banyak orang bertanya, kok pendeta bisa sakit? Kok hamba Tuhan gak sembuh-sembuh, disembuhin oleh Tuhan? Saya bilang begini sama mereka, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya detik ini juga. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tapi, dengarkan saya baik-baik. Kalaupun Tuhan belum, Dia tetap baik dalam hidup saya. Dan saya tidak akan pernah berhenti memuji dan bersyukur atas kebaikannya hanya karena kondisi kesehatan saya belum disembuhkan oleh Tuhan. Karena Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya hari ini, apakah saudara sudah melatih jiwa dan roh saudara untuk melakukan hal yang sama? Di saat saudara belum mendapatkan apa yang saudara minta kepada Tuhan, maukah saudara bersama dengan saya tetap mengucap syukur? Mengucap syukur. Karena buat saya ini loh, saya sangat kagum. Saya tidak terlalu kagum tapi tidak terlalu kagum dengan kesaksian-kesaksian orang-orang yang naik ke mimbar yang mereka sudah diberkati dan disembuhkan. Saya jujur gak terlalu kagum. Karena pasti orang yang sudah mendapatkan jawaban atau mendapatkan berkat, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kesembuhan, sudah pasti mereka mengucap syukur. Tapi saya jauh lebih kagum kepada orang-orang yang hidupnya masih penuh dengan pergumulan, yang mereka masih berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi mereka tidak pernah sedetik pun berhenti untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Buat saya itu iman yang jauh lebih hebat buat saya. Saya jauh lebih kagum kepada teman-teman saya yang ada dalam pergumulan, tetapi mereka memutuskan dan memilih untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, rasa syukur harus, semuanya katakan harus diungkapkan untuk menjadi ucapan syukur. Karena mengucap syukur itu berbeda dengan rasa bersyukur. Berterima kasih itu harus diungkapkan, harus diekspresikan dan bukan sekedar dirasakan. Bayangkan jika anak kita diberikan permen dan kita bilang, bilang terima kasih sama tante udah kasih permen. Gak usah, aku udah ngerasain kok terima kasih, aku gak harus ngomong. Wih, tok gitu kan langsung kan. Karena terima kasih harus diungkapkan, harus diekspresikan. Dan ini Alkitabiah. Karena ada kejadian pada waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Saya nggak tahu saudara tahu ceritanya atau tidak. Dan I love this karena ini bukan perumpamaan.
Ini bukan kisahnya Yesus, tapi ini yang terjadi kepada Yesus. Lukas 17 ada sebuah kejadian dikatakan begini. Sementara mereka itu Yesus dan para murid-muridnya, melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Yesus sedang turun dari utara, dia mau ke selatan, ke Yerusalem. Mereka tiba di perbatasan Galilea dan Samaria. Kalau saudara tahu peta daripada Israel pada zaman itu, untuk menuju ke Yerusalem, Yesus harus melewati daerah namanya Galilea dan juga Samaria, ada perbatasannya. Nah, Samaria itu adalah daerah di mana orang-orang atau penduduknya mereka tidak percaya kepada Elohim, mereka tidak percaya kepada Jehovah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain. Itu sebabnya kalau saudara tahu dalam kitab Yohanes di mana Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, saudara pasti pernah dengar itu. Yesus berkata begini, kamu menyembah Tuhan di atas gunung, kami menyembah Tuhan di Yerusalem. Yesus sedang berbicara kepada orang Samaria. Nah, jadi di sini saya mau saudara, seringkali kalau kita baca Alkitab kita cuma sekedar baca sekilas saja, terutama dalam cerita ini karena cuma kalimatnya pendek-pendek dan kita cuma membacanya. Tapi saya mau saudara membayangkan apa yang sedang terjadi. Yesus sedang menuju dalam pelayanannya ke Yerusalem melewati sebuah daerah antara Galilea dan Samaria. Dan ini yang terjadi ayat berikutnya. Ketika mereka memasuki suatu kampung, suatu wilayah, suatu desa. Ada 10, semuanya katakan 10. Ada 10 penderita kusta yang berdiri dari jauh. Nah, di zamannya Yesus, orang yang kejangkit penyakit kusta itu dibuang, diasingkan. Karena penyakit kusta itu penyakit kulit yang pada zaman itu tidak ada obatnya sama sekali. Di mana penyakit mereka itu menyebabkan kulit mereka tambah lama kayak tambah lumer dan muka mereka disfigured, mereka cacat. Bahkan mereka saking dibuangnya mereka tidak boleh lagi masuk ke dalam bait suci. Mereka tidak boleh bekerja dalam masyarakat. Mereka tidak boleh ada masuk ke dalam kampung dan wilayah yang sama. Mereka harus dikucilkan ke perbatasan di mana mereka orang kusta berjumpa dengan orang kusta. Mereka ngumpul, akhirnya mereka karena mereka nggak boleh bekerja di kota. Mereka cuma bisa bercocok tanam, berkebun dan lain sebagainya seperti pengemis. Dan di zaman itu orang yang penyakit kusta itu dianggapnya sudah mati. Firman Tuhan perjanjian lama menyebut orang yang penyakit kusta itu najis dan kotor. Bahkan mereka kalau mereka berjalan dan ada berpapasan dengan orang-orang dari jauh, mereka harus teriak, aku najis, aku najis. Saudara bisa baca ini di Alkitab. Karena mereka begitu menakutkannya penyakit mereka, mereka diasingkan. Jadi ini ceritanya waktu Yesus sedang mau berjalan ke Yerusalem, Yesus berjumpa dengan 10 orang yang penyakit kusta. Yang isinya bukan sekedar orang Yahudi, bukan sekedar orang Galilea, tetapi juga orang Samaria, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka berkumpul dan perhatikan apa yang terjadi. 10 penderita kusta itu berdiri dari jauh karena mereka nggak boleh mendekat. Dan mereka berseru, berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka kenal siapa Yesus karena Yesus sudah mulai terkenal pada waktu itu. Dan mereka berkata, Yesus Guru. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, have mercy on us. Karena yang mereka minta bukan kesembuhan, yang mereka minta adalah sedekah. Yang mereka pikirkan bukan kesembuhan, yang mereka pikirkan, aku lapar, aku minta makan, kasihanilah kami. Tapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. Yesus memandang mereka sambil berkata, dan ini luar biasa. Yesus bilang begini sama 10 orang kusta itu. Yesus sambil berteriak karena mereka jaraknya jauh. Pergilah kepada imam Yahudi dan tunjukkan bahwa kalian sudah sembuh. Nah, perhatikan. Kenapa Yesus bilang pergilah kepada imam Yahudi? Karena pada zaman itu hanya imam, the priest, imam Yahudi, a Jewish priest yang bisa berkata bahwa kamu sembuh
dan kamu bisa masuk kembali ke dalam society, ke dalam masyarakat. Kamu sudah oke, kamu boleh kembali pulang ke rumahmu, ketemu dengan keluargamu. Kamu sudah sehat, kamu bisa bekerja kembali dan engkau bisa masuk ke dalam masyarakat bersama dengan kami. Hanya imam Yahudi yang bisa lakukan itu. Dan itu yang Yesus tahu, makanya Yesus berkata, pergi ke imam Yahudi dan bilang bahwa kalian sudah sembuh. Pada waktu Yesus ngomong itu, mereka belum sembuh. Betul kan? Karena apa? Baca sesudah itu. Sementara mereka berjalan. Tidak dikasih tahu berapa lama mereka berjalan. Dan buat saya ini cerita yang lebih luar biasanya lagi. Bahwa 10 orang ini yang tadinya mikirnya cuma untuk makan doang. Tuhan, aku minta sedekah, kasihanilah kami. Tetapi ada guru yang bernama Yesus ini berkata, pergi ke kota, bilang sama imam, kalian udah sembuh. Yang lebih luar biasanya lagi, mereka berjalan dengan iman. Ini yang disebut walking in faith. Karena waktu mereka berjalan, mereka belum sembuh. Tetapi waktu mereka lagi berjalan, firman Tuhan berkata, sementara mereka berjalan, penyakit mereka sembuh. Saya bisa membayangkan dari 10 orang tersebut, mungkin mereka kayak bingung, kita disuruh ngapain sih? Gak tahu. Disuruh ke kota, katanya disuruh ke desa, ketemu sama imam, bilang udah sembuh. Sembuh gimana? Kita masih koreng, penyakit kita masih ada. Sambil mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat luka-luka mereka, tubuh mereka pulih dan disembuhkan kembali. Saudara bisa bayangkan sukacita mereka. Saudara bisa bayangkan apa yang mereka pikirkan pada saat itu. Saya yakin dan percaya pada waktu mereka melihat bahwa tubuh mereka healed. Mereka berlari menuju kepada sang imam. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali lagi ke keluarga mereka. Supaya mereka bisa masuk lagi ke dalam komunitas. Supaya mereka bisa masuk lagi bekerja, ada dalam masyarakat dan lain sebagainya. They were so excited. But here's what happened. Perhatikan apa yang terjadi. Seorang dari mereka, tadi ada berapa? 10. Ada 1 orang. Seorang dari mereka kembali kepada Yesus sambil berseru. 2 kali berarti berserunya. Yang pertama berseru minta makan, minta dikasihani. Yang kedua dia berseru, ini yang dia serukan. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Dan ia sujud di hadapan Yesus. Dan apa? Saya mau kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Ia sujud di hadapan Yesus dan menyatakan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Yesus baginya. Hanya 1 yang mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukur menjadi ucapan syukur. Dan Lukas menulisnya, murid Yesus menuliskan, ini kan kitabnya Lukas. Orang ini adalah orang Samaria yang dipandang hina, dia tulis lagi, orang Samaria yang dipandang hina. Seakan-akan menunjukkan bahwa 2000 tahun kemudian ada begitu banyak orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, yang sudah bergereja, tapi seringkali sudah menerima mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, tetapi kita tidak mau kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena dia tahu banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi malah tidak pandai mengucap syukur kepadanya. Yesus bertanya, ayat yang ke-19. Bukankah aku menyembuhkan 10 orang? Yesus nanya loh. Betul kan? Yesus nanya. Bukankah tadi aku sembuhkan 10? Mana yang 9 lagi? Kalau bahasa aslinya dalam bahasa Grikanya diterjemahkannya begini. Yang 9 lagi mana? The other 9? Where? Hanya orang asing inikah yang kembali untuk apa? Untuk apa? Artinya begini, menyatakan terima kasih adalah memuliakan Tuhan.
Apakah hanya satu orang yang kembali untuk memuliakan Allah? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Perhatikan saya baik-baik. Kalau kita boleh interview 9 orang yang disembuhkan tadi. Menurut saudara mereka bersyukur atau tidak? Menurut saudara mereka dipenuhi dengan rasa syukur atau tidak? Pasti sembuh kok. Pasti mereka merasa syukur. Tapi mereka tidak kembali untuk mengekspresikan terima kasih mereka kepada Tuhan Yesus. And here is the difference. Ini perbedaannya. Saya nggak tahu dengan saudara, dengan saya seperti apa, tapi pernah nggak saudara melakukan sesuatu kepada orang, saudara melakukan sesuatu kebaikan kepada orang, dan orang tersebut tidak berterima kasih kepada saudara? Ada yang pernah nggak saudara merasakan itu? Semua pernah. Kebanyakan dari kita pasti pernah. Ada orang-orang yang kita sebutnya ungrateful. Tidak tahu berterima kasih. Dan biasanya kepala kita bilangnya apa? Sombong banget tuh orang. Betul kan? Sombong banget sih. Aku udah bantu dia. Dia gak berterima kasih. Because dalam yang namanya gratitude, dalam namanya berterima kasih atau ucapan syukur, itu ada seperti sebuah lingkaran yang harus ditutup. Saat kita melakukan sesuatu, harus ada terima kasih sehingga lingkaran tersebut tertutup. Dan jika tidak ada yang kembali untuk mengucapkan terima kasih, lingkaran tersebut incomplete. Dan ini yang kita rasakan. Ini sebabnya Yesus berkata, yang 9 lagi kemana? Kok mereka tidak mengembalikan terima kasihnya? Bukannya artinya Yesus gila hormat, bukan. Tetapi karena Yesus tahu ada kuasa dalam mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, kita complete the circle of gratitude. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada kita semua, bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan. Karena itu akan close the circle yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau anak kita mengucap syukur, berterima kasih kepada kita. Sebagai orang tua, kita bangga, kita senang. Betul? Bukan berarti bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan kita. No. Keselamatan kita sudah kita dapatkan saat kita menerima. Tapi ingat seperti yang tadi Yesus bilang, untuk mengikuti Tuhan Yesus ada harga yang harus kita bayar. Mengesampingkan kepentingan kita sendiri, memikul salib kita dan mengikuti Dia. Dan salah satu tanda-tanda pengikut Kristus, dia selalu berterima kasih kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tulisnya begini, jangan pernah lupa untuk kembali berterima kasih, diungkapkan, dilakukan, dihidupi kepada Yesus yang telah memampukan kita untuk bergerak maju. 33 tahun saya berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada satu hari yang saya tidak sadar bahwa semua yang ada dalam hidup saya adalah pemberian daripada Tuhan. Dan karena kesadaran ini, saya selalu hidup, bukan bernyanyi, bukan melayani. Saya selalu hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hidupnya seperti apa? Seperti ini. Saya akan tutup dengan ayat Filipi 2 ayat 5. Saya minta teman-teman praise and worship untuk naik. Hidupnya seperti apa sih orang-orang yang mengucap syukur? Hendaklah saudara, perhatikan Rasul Paulus katakan ini kepada jemaat di Filipi. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus. Saudara mau hidup mengucap syukur? Berapa dari saudara yang mau hidup mengucap syukur? Hiduplah seperti teladan Kristus. Yang amin cuma 6 orang di sini. Hiduplah seperti teladan Kristus. Jadilah pengikut Kristus yang bisa berkata gini di kampus saudara, di pekerjaan saudara, di kantor saudara, di rumah saudara. Jadilah pengikut Kristus yang bisa berkata begini kepada orang-orang di sekeliling saudara. Hei teman-teman, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus.
Bukan menjadi seperti di gereja modern zaman sekarang. Oh, jangan lihat aku. Lihatlah Pak Pendeta. Oh, hidupku. No. Dunia perlu melihat kehidupan saudara yang menjadi teladan seperti Kristus. Cuma 6 orang di sini yang amin. Hendaklah saudara bersikap seperti Kristus. Yang apa? Yang tidak menuntut. Tidak berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Meskipun sebenarnya dia Allah. Pertukaran, bukan transaksi. Gak seimbang. Karena dia Tuhan, dia menciptakan segalanya. Tetapi dia tidak berpegang kepada haknya sebagai Tuhan. Meskipun sebenarnya dia adalah Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya. Dan mengambil kedudukan rendah seorang budak. Dan dilahirkan sebagai manusia. Pertukaran. Dia Tuhan. Tapi dia mau menjadi manusia yang dia ciptakan. Ia lebih merendahkan dirinya lagi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti seorang penjahat. Tetapi karena inilah. Karena apa? Karena ini. Ini tuh apa? Karena pertukaran tersebut. Karena mengesampingkan keegoannya itu. Saat Yesus rela berkorban bagi saudara dan saya yang tidak layak. Firman Tuhan mengatakan pada saat waktu kita masih berdosa. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia tidak menunggu saudara hidupnya benar. Baru dia menyelamatkan saudara. Dia mati buat saudara. Karena dia tahu hanya itulah yang bisa membuat kita mempunyai hubungan kembali kepada Bapa di surga. Itu yang disebut pertukaran, redemption. Sama seperti tiket ratusan ribu yang kita dapatkan dari time zone. Ratusan ribu cuma dapatnya bolpen. Cuman bolpen yang kita bawa pulang. Nggak seimbang dengan nilainya. Tetapi sebagai orang tua yang baik. Melihat anak saya bahagia dan senang. Itu harganya tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Meskipun dapatnya cuman bolpen. Itu sebabnya Tuhan sangat sayang kepada dunia. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk mati bagi saudara dan saya. Karena dia sayang kepada kita. Exchange is always based on love. Transaksi selalu berdasarkan daripada keegoan dan keakuan. Saya berdoa kita di sini menjadi jemaat di kota Batam, menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang selalu penuh dengan ucapan terima kasih. Bahwa gereja Tapga ini dikenal sebagai orang-orang yang selalu ramah, yang selalu memperhatikan orang-orang sekelilingnya sebagai tanda ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang tidak memandang posisi atau status dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tahu semua yang ada dalam kehidupan kita dari Tuhan kok. Bagaimana mungkin saya tidak mengucap syukur? Nah kalau kita lakukan itu. Bayangkan jika seluruh gedung ini, seluruh ruangan ini menjadi orang-orang yang setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemanapun saudara berada, saudara dikenal sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada sesama, yang selalu berterima kasih atas segala hal dan tidak mementingkan kehaknya sendiri, keakuannya sendiri, yang tidak selalu minta dia hormati oleh orang, bahkan selalu ingin melayani orang lain seperti Yesus melayani. Bahkan sampai mati di kayu salib pun. Kalau kita lakukan ini, tidak mungkin kota Batam tidak diubahkan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Dan ini yang saat ini dunia nantikan. Teladan-teladan Kristus. Bukan kepada sekedar yang ada di atas mimbar. Bukan teladan daripada pendeta saja. Tetapi teladan saudara dan saya. Sebagai pengikut Kristus. Bukan penerima Kristus. Are we okay with this? Saudara belajar sesuatu hari ini diingatkan kembali. Cukup sederhana buat saudara hari ini. Bagaimana kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Karena setiamu.
ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Angkat tanganmu, katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Dia. Sama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Roh kami berterima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak, ini doa kami hari ini. Agar hidup kami Tuhan, hidup menjadi ekspresi dan ungkapan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam apa yang kami lakukan dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, di kantor kami, di kampus kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau baik, ingatkan kami terus setiap hari bahwa segala yang baik yang ada dalam hidup kami itu berasal daripada Engkau Tuhan. Ingatkan kami terus menerus Tuhan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kami banggakan selain Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk perjumpaan akan Engkau dan buat firman-Mu ya Bapa. Bersyukur dan kami sembah Engkau seumur hidup kami. Dan semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.